Beberapa waktu yang lalu, Saipul Jamil telah resmi melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya dengan dugaan telah mencemarkan nama baik dengan menyebutkan bahwa Saipul Jamil adalah seorang predator. Akibat perkataan jari Lita Gading tersebut, dampak yang terjadi pada diri Saipul Jamil adalah kehilangan pekerjaan dan beberapa kontrak televisi. Saipul Jamil pun merasa sudah dirugikan secara ekonomi dan sosial. Dan sekarang sudah alhamdulillah, terima kasih untuk Cyber Polda, Polri, Polda apa Polri ya? Polda Metro Jaya, terima kasih langsung disambut dengan baik. Saya sebagai pelapor terima kasih banyak, sangat gerak cepat ya, sangat apresiasi banget. Sekarang sudah tahap BAP penyelidikan. Artinya kalau udah BAP penyelidikan itu sudah ada unsur-unsur, sudah mendekati itu. Dan sebelum ini kami sudah mengajukan yang namanya seperti apa tuh namanya kalau kita mau ngajakin nama istilahnya apa? Mediasi. Somasi terlebih dahulu. Kita sudah memberikan somasi, tapi dari pihak yang saya laporkan tidak ada itikat baik. Lumayan banyak juga Bang. Banyak sekali karena mereka kan ibaratnya tidak mau sembarangan. Ya pokoknya terkait statementnya dari saudari LG ya, LG yang bilang saya adalah pedofil dan saya adalah predator bahaya gitu. Jadi kata-kata itu yang membuat saya itu merasa tercemar dan dirugikan. Apalagi ya pokoknya yang membuat saya akhirnya kehilangan beberapa pekerjaan gitu kan. Teman-teman tahu sendiri kan, begitu saya bebas kemarin tanggal 2 itu saya sudah dipekerjakan oleh stasiun TV. Nah gara-gara statement dia itu, stasiun TV itu menarik dan itu artinya itu membahayakan. Kalau saya gini, saya mau dikatain apa-apa, tapi kalau lubang pekerjaan saya tidak tertutup, saya nggak akan ambil pusing. Tapi ini saya dikatain, dicemari, yang menyebabkan lapangan pekerjaan saya hilang. Saya yakin Anda juga pasti sepakat lah, ya kan, apabila ada seseorang yang memfitnah gitu kan, dengan membabi buta, terus tiba-tiba pekerjaan kalian hilang, pasti kalian juga pasti nggak senang dong, nggak akan tinggal diam. Itu yang kami lakukan gitu, karena ini sudah merugikan mata pencarian saya gitu. Merugikan secara materi gitu Bang. Materi, secara image gitu. Iya, makanya saya sekarang karena ini negara hukum, ya saya percayakan kepada Bang Farhad, Bang Williams untuk menangani hal ini, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat yang lain. Kalau mau bikin statement, karena apa? LG ini adalah dia mengaku dirinya adalah psikolog. Setahu saya, seorang psikolog itu harusnya dia itu tidak memihak kemana-mana gitu. jadi saya aneh gitu kan, dengan dia membawa title itu kan sayang gitu kan. Ibaratnya psikolog itu kan harusnya sahabat kita gitu loh, sahabat orang yang bermasalah, sahabat orang yang pokoknya sahabat seseorang lah gitu kan gitu. Jadi ya saya merasa tercemarkan nama saya, ya saya laporlah ke Polda gitu. Saya nggak mau pakai tangan sendiri, karena kan sudah ada aturan mainnya gitu. Apalagi kita punya juga yang namanya dia kan bermainnya kan di medsos. Nah kita kan Polda punya yang namanya apa namanya Pak? Cyber gitu, dan mereka orang-orang pintar semua. Ya, ini pemeriksaan pertama atas laporan Bang Saipul Jamil hari ini. Jadi sebagai pelapor dimintai klarifikasi, keterangan klarifikasi seperti itu. Laporan yang diajukan kepada Dr. Lita Gading ya Bang? Iya betul. Jadi laporannya adalah pencemaran nama baik, ya penghinaan ya. Tuduhannya kepada Bang Saipul ini adalah predator, kejahatan seksual. Dan pedofil. Ya, dan kemungkinan pedofil dibilang seperti itu. Jadi itu semua tidak ada di dalam salinan putusan ya perkara yang pernah dialami oleh atau dijalani oleh Bang Saipul. Jadi dari situlah kita Bang Saipul merasa nama baiknya tercemar, ya dihina seperti itu.
dan akibatnya ya menurut Bang Saipul ada kontrak yang diputus Bang ya. Iya. Akibat daripada ya patut diduga akibat daripada keterangan atau statement dari Lita Gading tersebut. Saipul Jamil pun menjelaskan jika sebelum melaporkan Lita Gading ke polisi telah memberikan somasi terlebih dahulu kepada Lita Gading. Setelah memberikan somasi, Saipul Jamil pun melaporkan Lita Gading ke polisi. Dan hingga saat ini telah memasuki tahap penyelidikan. Saipul Jamil pun sangat menyayangkan sikap dari Lita Gading tersebut. Maka Saipul Jamil yang sudah merasa terancam mata pencahariannya, langkah melapor ke polisi adalah salah satu pilihannya. Sudah diklarifikasi, dianya tidak menyambut. Ya berarti Bang. Iya udah, saya udah kan ngelapor ini. Kita pelapornya. Kita yang ngelapor. Kita pelapor. Dan ini sudah panggilan kedua, sudah tahap ke penyelidikan. BAP kan awalnya kita melapor dulu. Dan dari laporan pihak Poldanya juga udah ada somasi belum? Sudah. Karena persyaratan kita mau melaporkan seseorang itu harus somasi dulu ternyata. Itu harus kita diajak mediasi dulu. Kalau si itunya nggak mau, ya berarti artinya udah lanjut. Nah ini adalah kelanjutan kedua. Setelah dari kita bikin somasi, kedua kita bikin laporan. Laporan udah ada LP-nya. LP Bapak bawa? Iya, ada. Ada. Udah ditunjukin LP, ya, kan sempat di Pak sudah ditaruh di medsos saya juga, ada kan LP-nya. Nah ini saya dipanggil lagi wawancara untuk penyelidikan. Artinya memang sudah masuk unsur, insya Allah. Itu. Jadi ini buat pembelajaran lah, gunakanlah medsos dengan bijak. Kalau kita nggak suka dengan orang, lebih baik jangan digembar-gemborin ke medsos. Apalagi seorang public figure ya. Kalau kita nggak suka, apalagi sampai nyebut nama, dia kan sampai nyebut nama saya. Nyebut nama saya, gambarnya ada, gitu. Ya kan, jadi seolah-olah saya tuh kayak habis melakukan kejahatan hari itu gitu, dia berkoar-koar seperti itu. Tapi udahlah, mudah-mudahan pelaporan saya sebagai warga negara yang terancam mata pencariannya, terancam nama baiknya, benar-benar ditindak oleh Cyber Polda Metro Jaya. Proses selanjutnya apa nih Bang? Akan ada pemanggilan untuk Ya, setelah pemanggilan Bang Saipul, maka selanjutnya akan ada pemanggilan saksi-saksi dari pihak kita. Hari Senin ya Pak? Ya, kemungkinan hari Senin dan saksi untuk mendukung daripada laporan ini, ya. Dan kita juga sudah menyampaikan bukti-bukti, ya berupa video dari yang di-upload di YouTube dan di TikTok. Ya seperti itu. Semua sudah kita salin link-linknya semua. Ya, sudah kita berikan semua. Ke Polda. Jadi kami yakin bahwa teman-teman kita penyidik di sini akan melakukan penyidikan dengan baik, ya. Kami berterima kasih dan harapan kami adalah ya Lita Gading dipanggil lah secepatnya. Saipul Jamil pun dalam menghadapi situasi seperti ini selalu mendapatkan dukungan dari Indah Sari. Ikut merasakan kesedihan yang kini sedang dirasakan oleh Saipul Jamil, itulah perasaan Indah Sari mengetahui bagaimana kondisi menyedihkan dari Saipul Jamil saat ini. Iya, mereka itu tidak tahu yang sebenarnya. Saya itu ada selalu sama Bang Haji, selama di dalam. Keluarga Bang Haji, keluarga besar Bang Haji aja komunikasi dengan saya. Saya tahu apa keputusan dari pengadilannya. Saya tahu kontrak-kontraknya Bang Haji ketika Bang Haji keluar. Dia ada kontrak di mana saja. Semuanya saya tahu gitu. Tapi dengan beredarnya hal-hal yang nggak benar, yang predator lah, yang pedofil, akhirnya sampai ada pemboikotan, itu kan jadinya menghambat pekerjaan. Dia kan 5 tahun 7 bulan nggak mencari rezeki, nggak mencari nafkah, baru 1 hari mencari nafkah. Betapa bahagianya dia, dari subuh dia udah, ketika kita pulang dari Anyer itu jam 2 malam, tidur 3 jam, subuh udah kerja, jam 9 kerja,
kerja terus sampai malam, terus hari keduanya ada pemboikotan. Betapa jahatnya mematikan rezeki orang yang lama nggak kerja, terus baru aja kerja, terus kita harus menahan pil pahit hanya karena orang-orang berasumsi di luar sana yang tidak mengerti keberadaannya, kebenarannya gitu. Jadi makanya itu bukan pedofil, makanya itu bukan apa namanya, ya bukan lah. Jadi dan ada juga orang yang berkata kasihan korbannya itu yang mana yang kasihan gitu, toh korbannya juga udah bahagia, bukan yang kasihan gitu kan, mereka juga udah berdamai di pengadilan gitu. Jadi tolonglah untuk kalian di luar sana yang nggak mengerti, jangan berspekulasi. Jadi kan dosa besar mematikan rezeki orang, kayak gitu aja sih. Ya kontrakan ada dari beberapa stasiun TV ya. Dia kalau satu apa sih namanya? Kontrak ini. Kalau satu misalkan di stasiun TV, ya satu episode di stasiun TV A dengan 1 jam atau 2 jam itu sekian puluh juta. Satu hari Bang Haji itu ada 5 atau 6 program yang sudah masuk ke kita gitu, yang udah masuk 5 atau 6 program. Bayangkan saja kalau satu hari rugi ratusan juta hanya karena orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Kita ini kan udah 3 bulan ya, mau 3 bulan, tapi saya tuh yakin, saya tuh percaya banget Allah nggak tidur. Rezeki ada dari mana aja, alhamdulillah selalu ada rezeki. Cuma maksud saya kontrak yang sudah masuk dari TV itu kan semua masih ke pending hanya karena hasutan-hasutan yang nggak jelas gitu. Apalagi kan ada yang bilang lah pedofil, apalah yang nggak jelas kayak gitu. Bang Haji itu kan udah menerima hukumannya 5 tahun 7 bulan itu lama banget, nggak sebentar. 5 tahun 7 bulan itu subhanallah lama, apalagi kita pihak keluarga juga udah 2 tahun lebih nggak bisa ketemu kan karena pandemi kayak gini gitu. Apa sih namanya, rasa perikemanusiaan sedikit lah buat seorang Saipul Jamil. Dia sudah menerima hukuman yang sangat berat, yang sangat luar biasa, sampai menelan kerugian semuanya, materi dan lain-lain. Bang Haji itu kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan semua pekerjaannya. Ketika dia keluar dari penjara, baru mau bekerja, adalah seperti ini. Saya tuh rasanya tuh miris banget, miris dalam arti kata sampai saya. Dan saya sedih, saya deket sama Bang Haji, sampai saya pun ikut-ikutan terboikot. Jadi kenapa gitu? Ini kan kita merasa jadi kok nggak adil banget sih. Kenapa teman-teman juga yang tadinya deket sama Bang Haji akhirnya menjauh? Mereka menjauh sendiri. Aku sampai bilang sama Bang Haji kenapa seperti ini ya? Kok sepertinya seorang Saipul Jamil itu jijik sekali gitu, nggak boleh deket dia, yang deket sama dia diboikot.